Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa guys, subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai pengertian Bursa Efek Indonesia, perusahaan yang IPO, emiten, kemudian pengaturan TAP MPR, pengaturan MUI, dan lain sebagainya. Mari kita saksikan pada penjelasan berikut ini guys. Tentunya kalian tidak sabar ya guys untuk belajar saham, bagaimana sih teknik jual dan membeli saham. Tapi kalian harus ngerti dulu dasar-dasar daripada pasar modal dan saham ya. Saya akan jelaskan, dan saya juga karena berjanji di bagian 1 akan menjelaskan dari slide yang ada di bagian 1 tersebut guys. Jadi di sini ada pengertian Bursa Efek Indonesia yang harus kalian ketahui bahwa BEI atau IDX singkatan dari Bursa Efek Indonesia dan Indonesia Stock Exchange sebagai salah satu penyelenggara untuk mempertemukan jual beli efek dengan tujuan memperdagangkan efek kepada mereka atau investor ya, kalian di sini gitu ya. Di dalam Bursa Efek Indonesia juga ada perusahaan dan lembaga penjamin efek yaitu seperti OJK, KPEI, KSEI, Pevindo, Teachme, Indonesia SIPF, dan PHEI. Nanti saya akan tunjukkan cara membuka website tersebut di slide selanjutnya. Kita simak sampai selesai dalam video ini ya guys. Nah, banyak yang bertanya-tanya nih mengenai ketika saya dirugikan, ketika saya terjadi masalah, apakah saya uangnya nanti akan hilang nggak gitu. Dan nanti prosesnya gimana kalau misalkan uang saya hilang dan akan laporannya ke siapa? Nah, di sini diatur juga tentang MUI, tentang pasar modal. Jadi fatwa ini ada dalam DSN strip MUI, yaitu salah satu rujukan dalam mengembangkan pasar modal syariah Indonesia ya. Sampai saat ini juga terdapat 17 fatwa DSN strip MUI yang berhubungan dengan pasar modal syariah, dan ketiganya yang menjadi dasar pengembangan pasar modal syariah. Nah, di sini yang pertama adalah fatwa DSN strip MUI nomor 20/DSN strip MUI /4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang kedua, fatwa DSN strip MUI nomor 40/DSN strip MUI /10/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Yang ketiga, fatwa DSN strip MUI nomor 80/DSN strip MUI /3/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler dan bursa efek. Nah, kita kan di sini berbicara mengenai pasar modal yang berpedoman pada prinsip istilahnya saham ya. Kemudian ada pengaturan TAP MPR juga. TAP MPR nomor 4 tahun 1999 tentang garis-garis besar haluan negara di dalam bab 4 menegaskan masalah pembangunan hukum dan pembangunan ekonomi. Dalam butir B.8 disebutkan bahwa mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan perundang-undangan sesuai dengan standar internasional dan diawasi oleh lembaga yang independen. Yang tadi saya sudah jelaskan di slide 1 sebelumnya ya guys. Jadi cermati, pokoknya cermati, kalian harus pahami ya, karena kalian juga harus waspada dan hati-hati karena di sini juga diatur semuanya dan tidak sembarangan di sini ya.
Oke, kita lanjut. Kenapa sih gitu ya harus nabung saham? Kenapa sih Mas Habibie kok nyuruh saya menabung saham gitu? Banyak yang bertanya juga nih teman-teman di WA ya, di Telegram gitu ya, di Instagram. Jadi ini bukan saya mengajak juga, tapi lembaga juga mengajak nih guys masalahnya. Dan ini seluruh Indonesia, apalagi di situ ada asing yang masuk di Indonesia untuk membeli saham-saham yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi untuk meningkatkan masyarakat supaya investasi pasar modal sebagai pengembangan sumber daya masyarakat Indonesia juga. Nah, jadi di sini sumber daya masyarakat Indonesia itu akan berkembang nih. Dengan adanya pasar modal kita menabung saham per bulan dengan jangka waktu 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang sudah saya jelaskan sebelumnya di bagian 1. Nah, kemudian menabung saham juga sebagai bentuk melawan inflasi nih guys. Apalagi harga dolar naik misalnya ya. Pada tahun depan misalnya harga dolar itu naik. Nah, kita kan kalau udah punya tabungan investasi saham akan seimbang nih dengan kebutuhan pokok kita sehari-hari gitu ya. Saya mau beli sembako, harga dolarnya naik, maka perekonomian Indonesia juga pasti naik. UMKM juga naik, harga bahan pokok juga naik. Nah, kita punya tabungan, kita bisa seimbangi gitu ya. Ketika harga BBM naik, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kita gitu ya. Ya inilah pokoknya sebagai penunjang hidup kita di masa yang akan datang ya. Kemudian di sini ada lembaga pengawas pasar modal juga nih. Siapa saja? Ya, kalian harus klik satu-satu nih. Seperti OJK, KPEI, KSEI, Pevindo ya, Teach Me, Indonesia SIPF, PHEI gitu ya. Jadi di sini diawasi semua nih keuangan kita gitu sama mereka. Pokoknya aman, terjamin aman karena saya investasi saham ya. Jam 10 malam itu tidak bisa melihat portofolio saya. Siapa yang mengamankan? Mereka semua ini gitu. Dan mereka semua ini mengawasi pasar modal yang ada di Indonesia khususnya ya guys. Kita lanjut. Saya akan menjelaskan mengenai underwriter. Underwriter adalah penjamin emisi efek berada di pasar modal oleh pihak yang turut menjamin dan bertanggung jawab ketika terjadi one prestasi terhadap emiten. Dan di sini siapa saja kah? Nah, di sini ada bagian perbankan, perusahaan sekuritas dan lembaga pengawas. Jadi di sini berperan semua nih guys. Perbankan berperan, perusahaan sekuritas berperan, lembaga pengawas juga berperan. Kita tinggal lihat dan baca, jangan malas membaca pokoknya guys. Untuk sebuah pengetahuan ya. Jadi pengetahuan itu bukan untuk diri sendiri, untuk masyarakat, untuk berbangsa dan bernegara, untuk anak cucu kita juga guys ya. Lembaga-lembaga penunjang pasar modal lain juga selain yang tadi saya sebutkan, yaitu ada LKP, LPP, Biro Administrasi Efek, pemeringkat dan profesi-profesi penunjang pasar modal. Di sini antara lain adalah akuntan publik pasar modal, notaris publik pasar modal, konsultan hukum pasar modal, penilai atau disebut dengan appraisal pasar modal ya. Di mana semua lembaga tersebut akan mendapatkan informasi dari PT yang akan disampaikan kepada calon investor, yaitu kita semua masyarakat ya. Jadi di sini masih dalam tahap internal perusahaannya guys ya. Kemudian nanti informasi tersebut ditawarkan nih harga sahamnya berapa per lembarnya gitu. Nah, untuk mencapai satu lot kita harus nabung sahamnya berapa. Yang tadi saya sebutkan, saya jelaskan di bagian 1
pada Unilever ketika membeli sahamnya Unilever di harga 8.000 per lembar sahamnya, maka saya akan nabung 800.000 nilainya gitu ya. Nanti ada contoh prospektusnya juga di situ. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya, guys. Baik, di sini akan ada IPO nih. Lah, kenapa saham perusahaan kok dijual kepada masyarakat? Pertanyaannya kan gitu. Jadi di sini ada pengertian IPO atau disebut dengan go public, adalah merupakan bentuk penawaran saham perdana kepada masyarakat umum yang dilegalkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 ya. Kita yang penting baca undang-undang yang kedua ini nih, guys, karena penting juga buat kalian ya, untuk melampaui batas-batas kita itu menabung di saham apa, di perusahaan apa. Kita harus lihat profil perusahaannya ya. Nanti ada juga dilaksanakan RUPS internal nih gitu ya. Internal itu melaksanakan RUPS supaya bisa dilegalisasi oleh OJK. Nah, setelah itu baru bisa nih sahamnya dijual belikan oleh masyarakat. Persetujuan untuk IPO sendiri, saham perusahaan terbuka akan go public melalui pasar modal dari beberapa banyaknya perusahaan efek, disebut dengan perusahaan sekuritas yang akan ditawarkan kepada publik dibantu dengan lembaga penjamin emisi efek. Nah, di sini saya sudah jelaskan ya pada bagian video 1 itu perusahaan sekuritas itu apa ya. Nanti kalian harus membeli saham itu melalui perusahaan sekuritas ya, bukan melalui perbankan seperti halnya kita menabung, kita menarik uang itu dari ATM, enggak. Jadi jangan lupa kita transfer dulu nih dari rekening tabungan melalui rekening saham kita yang akan mau dibeli perusahaannya oleh kita gitu ya. Nanti kalau udah dijual, kita sebaliknya nih, kita jual kemudian kita transfer ke tabungan pribadi kita ya, baru bisa dicairkan uangnya melalui ATM. Yang kedua, persetujuan pemberian mandat kepada direksi PT untuk membuat kontrak-kontrak dalam rangka IPO dengan profesi penunjang pasar modal. Ya, penunjang pasar modal ya, lembaga penunjang pasar modal itu gitu. Siapa saja? Ya mereka yang tadi gitu ya. Sebelum saya jelaskan di slide itu ya, guys. KSEI, OJK, mereka semua ini lembaga penunjang pasar modalnya. Kemudian kenapa sih gitu tujuan perusahaan melakukan IPO? Sahamnya harus dijual belikan kepada masyarakat. Jadi ketika perusahaan itu membutuhkan uang 700 miliar rupiah contoh ya, dengan adanya investor publik yang dimana adalah masyarakat umum, individu, lembaga, PT, yayasan, koperasi dalam negeri maupun luar negeri nih, yang dananya dipakai oleh PT untuk dikelola dengan mengembangkan PT ya, untuk akses pendanaan yang luas perusahaan ya, dari pasar modal juga gitu. Jadi istilahnya meminjam modal kepada masyarakat untuk mengembangkan perusahaan ya. Peningkatan image perusahaan akhirnya dikenal oleh masyarakat luas perusahaannya. Perusahaan-perusahaannya akan raksasa ya guys. Jadi gitu. Nanti likuiditas dan valuasi saham yang menguntungkan bagi founder, tentunya menguntungkan bagi perusahaan itu gitu. Peningkatan profesionalisme perusahaan juga pada karyawannya, sehingga pertumbuhan dan kelangsungan usahanya juga membaik ya di masa yang akan datang. Peningkatan loyalitas karyawan sehingga karyawan juga lebih semangat ya.
serta ada insentif pajaknya juga di sini guys ya. Jadi saya sarankan untuk baca ya guys. Ketika menabung saham ini nggak sembarangan loh guys ya. Nah di situ setelah kita mengenal IPO, kita mengenal underwriter tadi, di sini ada prospektus. Prospektus itu hasil dari RUPS perusahaan, kemudian disahkan, disetujui oleh OJK untuk bisa dijual belikan kepada masyarakat sahamnya gitu ya. Nah nanti investor atau kita ini dapat menemukan gambaran sebuah perusahaan yang akan dibeli sahamnya. Di situ isinya ada penjamin efek yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Kemudian underwriternya siapa, direksinya siapa, dewan komisarisnya siapa. Nah perusahaan-perusahaan go public mana nih ya yang harus kita cermati prospektusnya. Jadi isinya profile semua, profile. Pokoknya profile itu menjelaskan semua harga saham per lembarnya juga dijelaskan. Nah nanti tahun berdiri IPO-nya itu yang tadinya perusahaan itu tertutup menjadi terbuka, itu pada tanggal berapa, tahun berapa, di situ sebutkan semua guys. Saya berikan contohnya. Prospektus ringkas PT Unilever Indonesia. Yang nanti kalian juga harus buka prospektus perusahaan yang akan dibeli sahamnya oleh kalian ya. Nah, saya contohkan saja ini. PT Unilever Indonesia itu ditawarkan kepada publiknya tanggal 30 November 1981 sampai dengan 18 Desember 1981. Jadi per tahun nih guys ceritanya. 1 tahun dia pasti nanti akan berubah sesuai RUPS gitu ya. Nah, tanggal akhir penjatahan sahamnya 4 Januari 1982. Nanti tanggal pencatatan di Biro Efeknya juga 11 Januari 1982. Jadi ada spare waktu ini ya, beberapa hari. Nah, yang tadinya juga dalam rangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing di situ ya. Tapi ini udah nggak berlaku lagi. Di sini berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tentang pasar modal itu ya guys. Nah, jadi inilah gambarannya supaya kalian tidak terkecoh ya guys. Baik, saya akhiri dulu video ini. Semoga kalian bisa mengerti ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di Habibie Rahmat Channel. See you.